Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ridwan Naufal, NRP 50177251010. Kita akan masuk ke chapter 4, yakni tektonik lempeng. Eh, Seperti yang telah kita pelajari eh, s- di chapter yang sebelumnya, bahwa lempeng itu ada dua, lempeng samudra dan juga lempeng benua. Nah, lempeng-lempeng ini tuh saling bergerak dan juga saling berinteraksi satu sama lain. Nah, tentunya kita akan eh, bertanya-tanya bagaimana bentuk lempeng benua dan lempeng samudra pada zaman dahulu, kemudian bagaimana cara mereka bergerak dan eh, awalnya bagaimana, maksudnya sejarahnya seperti apa. Eh, Cukup sederhana. Jadi pada tahun apa namanya 1912 atau 1912 Alfred Wegener, seorang ilmuwan meteorologi, bukan seorang ilmuwan geologi, eh, melihat sebuah peta pada tahunnya dan melihat sebuah keunikan, yakni adalah eh, apa namanya benua-benua yang dapat dicocokkan, jadi kayak puzzle seperti itu. Nah, melihat ini Alfred Wegener kemudian menduga-duga bahwa pada zaman dahulu benua itu dari satu benua masif atau benua besar yang disebut sebagai Pangea dan dikelilingi oleh samudera yang sangat luas seperti itu. Nah, tentunya ini ditolak mentah-mentah dan juga tidak diakui karena kurangnya bukti, karena mengingat bahwa Alfred Wegener bukanlah seorang geologi, atau melainkan seorang meteorologis. Jadi Alfred Wegener kemudian melakukan perjalanan eh, apa namanya perjalanan untuk membuktikan bahwa teori dia itu benar. Kemudian beliau eh, pergilah beliau ke benua-benua. Jadi dia contohnya dari Amerika Utara bagian timur. Dia mengambil sampel, kemudian dia mencocokkan sampel tersebut dengan eh, Afrika bagian timur, bagian barat. Cocokkanlah kemudian dan ternyata ada kecocokan. Kemudian dari sisi eh, gletser atau apa ya, batuan gletser tua itu juga ditemukan kecocokan. Contohnya ada di India dan di Australia. Ini membuktikan bahwa sebenarnya dahulu kala eh, lempeng-lempeng ini saling terhubung dan koneksi menjadi satu benua yang sangat luas, yaitu Pangea. Nah, kemudian ada juga bukti baru dari paleomagnetisme. Studi paleomagnetisme menunjukkan bahwa batuan menyimpan arah medan magnet bumi yang terbentuk. Maksud saya yang saat terbentuk. Jadi apabila dilihat-lihat tektonik lempeng itu bergerak. Jadi dia itu bergerak di suatu kayak dia tuh melayang kemudian bergerak. Nah, ternyata terbukti makanya dibuktikan oleh paleomagnetisme di mana batuan-batuan itu menyimpan eh, arah medan magnet bumi saat dia terbentuk, saat dia keluar dari zona divergen kemudian membeku. Itu secara bersamaan dia juga merekam arah magnetik atau arah medan magnet bumi. Nah, dari data ini, ilmuwan menemukan penggambaran kutub semu atau apparent polar wandering yang berarti benua bergerak. Kutub bukan kutub magnetnya, tapi benua bergerak tapi bukan kutub magnetnya. Jadi kutub utara dan kutub selatan bukan utara kita, tapi kalau kutub magnetik dan juga kutub kutub utara magnetik dan selatan magnetik adalah yang kita tuju saat kita melihat kompas, bukan kutub utara. Karena sejatinya setelah yang kita pelajari kemarin, magnetik itu berpindah sekitar 40 kilometer per jam 40 kilometer per tahun, dan itu arahnya dari Kanada menuju ke Siberia seperti itu. Nah,
Dari situlah kita bisa menentukan, dari situlah peneliti menyatakan bahwa tektonik lempeng itu bergerak. Tapi bukan berarti ini mendukung ide bahwa benua berpindah posisi selama jutaan tahun. Maksudnya bukti, bukan. Maaf. Nah, kemudian eh, chapter 4 itu menyinggung soal sea floor spreading atau penyebaran dasar laut. Nah, penyebaran dasar laut lah batuan yang ada di sebaran penyebaran dasar laut atau sea floor spreading ini yang diteliti oleh penilmuan adanya bukti paleomagnetisme. Nah, dari situ ilmuwan meneliti nih, oh sekian dari tahun sekian tahun yang lalu sampai tahun sekian yang lalu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, ternyata dahulu seperti ini, seperti itu. Nah, sea floor spreading atau zona divergen itu ada di Samudra Atlantik yang bisa kita ketahui sekarang yang luar biasa besarnya itu Samudra Atlantik. Tapi juga ada yang di benua, tapi dia itu kecil. Contohnya di mana? Di Afrika Arab, daerah Arab di laut apa namanya? Laut Merah. Nah, di situ ada pemekaran. Jadi setiap tahun di Arab sana itu ada daerah yang tanahnya itu saling menjauh dan itu bergerak terus setiap tahun. Saya kurang tahu berapa senti setiap tahun. Dan itu menunjukkan bahwa benua itu sedang bergerak. Dan suatu saat maka akan terbentuk benua baru dari Laut Merah yang kemudian akan menutup Samudra Pasifik yang membuat Samudra Atlantik menjadi besar dan kemungkinan akan terpecah pecah menjadi benua-benua lain seperti itu. Nah, terus kalau misalnya bergerak, bagaimana apa namanya? Bagaimana lempeng itu bisa bergerak? Kenapa lempeng itu bisa bergerak? Padahal lempeng itu adalah suatu hal yang solid, berat, besar dan juga masif seperti itu. Nah, ternyata apabila kita pelajari dari chapter yang sebelumnya bahwa bumi itu dibentuk dari lapisan-lapisan. Kalau dari sifat fisiknya kita tahu adalah ada kerak, astenosfer, mesosfer, dan inti luar, inti dalam. Nah, inti dalam dan inti luar itu menciptakan medan magnet bumi. Kemudian astenosfer dan juga kerak yang membuat astenosfer yang bergerak di atas mesosfer yang membuat eh, kerak dapat bergerak. Karena kalau kita tahu bahwa sifat fisika dasar suatu benda itu akan bergerak dari densitas yang tinggi ke densitas yang rendah atau tekanan yang tinggi, tekanan rendah. Di sinilah eh, ada pergerakan arus konveksi di dalam mantel. Ketika inti luar memanaskan mesosfer dan astenosfer, membuat ada satu titik panas. Titik panas ini bertekanan rendah, sedangkan di atas itu bertekanan lebih tinggi. Nah, karena adanya tekanan ini, maka akan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan rendah, jadi berputar seperti ini. Akan naik, kemudian berputar. Nah, dari putaran inilah, ketika dia naik, kemudian bertemu, itu akan membuat lempeng yang di atasnya itu bergerak seperti ini. Jadi ini berputar, jadi digerakkan seperti itu. Nah, ketika ada pertemuan ini, jadi kan bergeraknya sangat seperti ini kan. Nah, disinilah akan terjadi pemekaran seperti itu. Nah, dahulu Alfred Wegener belum bisa menjelaskan kenapa alam bisa bergerak karena dia belum punya bukti dan hanya bisa membuktikan lewat fosil dan juga kesamaan batuan seperti di India, seperti di Afrika dan lain sebagainya di Amerika seperti itu. Setelah ditemukannya metode-metode geologi yang terbaru, bisa diketahui bahwa sebenarnya ada arus konveksi dan adanya lempeng-lempeng seperti itu. Nah, kemudian eh, yang dapat disimpulkan dari apa namanya? Dari eh, chapter 4 adalah eh, teori tektonik lempeng itu menjadi kerangka utama geologi modern. Kenapa? Karena ya itulah yang membuat eh, lempeng benua-benua itu bisa terbentuk seperti sekarang. Hmm. Ini menjelaskan pembentukan benua baru, pembentukan
gimana benua itu berasal, gimana gunung api bisa terbentuk, dan kenapa ada gempa bumi. Itu dijelaskan karena teori tektonik lempeng. Konsep itu menunjukkan bahwa permukaan bumi itu dinamis, tidak statis, terus berubah karena gerakan lempeng yang berlangsung sejak miliaran tahun yang lalu. Nah, eh, dari sini kita bisa mempelajari eh, kira-kira seperti apa untuk sekian ribu tahun ke depan benua-benua itu akan menjadi seperti apa. Kemudian eh, apakah Indonesia akan tetap ada ataukah Indonesia akan hilang? Kemudian apakah Australia akan tetap seperti itu atau Amerika dan lain-lainnya seperti itu. Nah, itu eh, bisa kita prediksi dengan data-data yang ada gitu. Kurang lebihnya mungkin chapter 4 seperti itu. Eh, eh, Kurang lebihnya mungkin mohon maaf ya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.